Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelas 3 kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Hari ini Pak Fajar akan melanjutkan sedikit materi yang insya Allah kelas 3 sudah paham karena sudah dipelajari di semester 1. Di ini tinggal mengingat-ingat begitu sifatnya ya. Sebelum Pak Fajar lanjutkan materinya, terakhir Pak Fajar memberikan kalian latihan soal yang ada di halaman 116, yaitu berupa perbandingan pecahan. Nah, ada 10 soal perbandingan pecahan, dan apabila kalian sudah mengerjakan, harapannya kalian mengerjakannya dengan menggunakan cara ya, baik itu cara biasa atau dengan menggunakan perkalian silang. Nah, apabila kalian sudah mengerjakan, maka mari kita cocokkan apakah jawabannya benar atau tidak. Bisa terlihat pada tayangan yang Pak Fajar sampaikan ini jawabannya ya. Nomor 1 itu yang lebih besar adalah 2/4, nomor 2 yang lebih besar adalah 3/4. Ya, kalau dikerjakan dengan cara dengan cara perkalian silang. Cuman di sini hasil perkalian silangnya tidak Pak Fajar tampilkan. Nomor 3 yang lebih besar adalah 2/3. Nomor 4 yang lebih besar adalah 3/5. Nomor 5 yang lebih besar adalah 6/8. Nomor 5. Nomor 6 yang lebih besar adalah 2/3. Nomor 7 yang lebih besar adalah 1/3. Nomor 8 yang lebih besar adalah 3/6. Nomor 9 yang lebih besar adalah 2/4. Dan nomor 10 itu 1/8 lebih kecil daripada 1/6. Atau 1/6 lebih besar daripada 1/8. Begitu ya. Yang salah boleh diganti. Sebatas latihan untuk memantapkan pemahaman materi di rumah. Baik. Selanjutnya, hari ini Pak Fajar ingin membahas tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Nah, ini contohnya yang ada di buku ya. Pak Fajar mengambilnya dari buku siswa tema 5. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian di dalam dus. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue, Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan Ayah? Nah, di sini ada yang perlu kita catat bahwasannya yang pertama adalah bahwa kue itu dipotong menjadi sekian bagian, dipotong menjadi 4 bagian. Ini yang harus kita catat baik-baik. Nah, maka kalau dibagi menjadi 4 bagian, maka penyebutnya adalah 4 ya, penyebutnya adalah 4. Hasilnya nanti juga penyebutnya adalah 4. Jadi dipotong menjadi berapa bagian, maka itulah yang dijadikan penyebut angka yang ada di bawah. Kemudian Dayu makan 1 potong kue. Nah, ini 1 ini. Ayah makan 1 potong kue. Ya, ini kan. Nah, ini Ayah, ini Dayu, ini Ayah. Penyebut tidak perlu dijumlah, biarkan saja tetap yang dijumlah hanya pembilangnya, angka yang di atas. 1 tambah 1, 2. Begitu ya. Baik. Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang dipotong menjadi 10. Ini yang perlu dicatat. Di perjalanan, Dayu makan 3 potong coklat. Ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian yang dimakan Dayu dan Ibu? Karena dipotong menjadi 10, maka penyebutnya adalah 10 semua. Selanjutnya, Dayu makan 3 potong. Ini Dayu, Ibu makan 2 potong. Nah, yang penyebut biarkan saja, tambahkan yang pembilangnya saja. 3 tambah 2 itu 5. Jawabannya adalah 5/10. Lanjut, contoh yang lain. Ya, ini ada di halaman 127 ya.
Ayah membeli roti manis 1 balok, roti dipotong menjadi 5. Nah, ini yang perlu dicatat awal. Ibu makan 1 potong, ayah makan 2 potong. Berapa bagian yang dimakan ayah dan ibu? Karena dipotong menjadi 5 bagian, maka penyebutnya adalah 5 semuanya. Ibu makan 1 potong. Nah, ini milik ibu. Ayah makan 2 potong. Nah, ini punya ayah. Yang penyebut biarkan tetap, tidak perlu ditambah. Ini harus diingat-ingat. Kemudian 1 tambah 2, 3. Jawabannya adalah 3/5. Nah, ini ada contoh lain. Lani membawa bekal buah apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Ini yang catatan yang penting. Lani makan 4 bagian. Papa makan 2 bagian. Berapa bagian yang dimakan Lani dan Papa? Ya, ada 3 catatan yang perlu kita tandai. Yang pertama adalah dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4, Papa makan 2. Sehingga semua penyebutnya 8. Jadi yang punya Lani 4, punya Papa 2. 4/8 tambah 2/8. Jawabannya adalah 6/8. Gitu, kelas 3 ya. Masih ada contoh yang lainnya. Saat haus, Lani minum air putih dari sebuah botol mineral. Lani baru meminum 1/4. 1/4 itu berapa? 1/4 itu 1/4. Mama pun minum 1/4 air dalam botol. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Mama? Artinya apa? Tidak tahu ini dipotong, bukan bentuk potong berapa menjadi berapa bagian, tapi sudah bentuknya pecahan 1/4. 1/4 itu adalah 1/4. Jadi 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4. Penyebutnya tetap 4, tidak ditambahkan ya. Minta Pak Wajar ulang-ulang biar kalian ingat. 4-nya yang bawah tidak dijumlahkan, tetap saja. Nah, contoh selanjutnya lebih panjang kalimatnya. Eda memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Benny memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Lani memiliki tali dengan panjang 3/5 meter. Udin memiliki tali dengan panjang 2/5 meter. Ada 4 orang ya. Edo, Benny, Lani, dan Udin. Berapakah panjang tali Edo dan Benny? Nah, berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Nah, tali siapa yang lebih panjang? Jadi kita lihat dulu yang pertama. Yang ditanyakan adalah Edo dan Benny, kemudian Lani dan Udin, kemudian tali siapa yang lebih panjang. Ada 3 pertanyaan, ada 3 jawaban. Baik, ini Edo dan Benny. Edo 1/5, Benny 1/5. 1/5 tambah 1/5 itu 2/5. Nah, ini jawaban yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Lani dan Udin. Ini jawabannya. Lani 3/5, Udin 2/5. Jawabannya adalah 5/5. Sudah ketemu. Pertanyaan ketiga, tali siapa yang lebih panjang? Jadi 2/5 ini dibanding dengan 5/5. Nah, kan gitu. 2/5 itu milik Edo dan Benny, 5/5 milik Lani dan Udin. Dengan cara apa? Dengan cara perkalian silang. Masih ingat ya perkalian silangnya ya. Kalau lupa nanti silahkan dibuka kembali. 2 kali 5, 5 kali 5. Jawabannya adalah yang lebih panjang milik Lani dan Udin. Ini tali siapakah yang lebih panjang? Talinya Lani dan Udin. Oke. Selanjutnya ini kembali lagi Pak Fajar beri kalian latihan agar pemahaman kalian lebih bertambah baik. Ada 4 latihan. Ini dikerjakan di buku tulis, tidak dikumpulkan, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Silakan ini dikerjakan dengan baik di rumah.
Kalau sudah paham, dikerjakan sendiri. Kalau belum paham, nanti diulang-ulang videonya atau bertanya dengan orang yang ada di rumah. Semoga dapat dipahami materi hari ini yang cukup singkat. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah melihat video ini. Semangat kalian belajar di rumah. Pak Fajar akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.